Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik dari usia kita, di setiap tarikan nafas kita, Allah menganugerahkan kepada kita semua nikmat dan anugerah untuk mengisi ruang dan waktu kehidupan kita. Maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Hadirin rahimakumullah. Ada 5 pondasi untuk menjadikan kita orang yang berbahagia. Yang pertama adalah kita harus punya tujuan hidup. Orang-orang yang punya tujuan hidup, dia tahu bagaimana cara untuk bisa sampai pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidun sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing dan orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Kalau di sini adalah titik kelahiran kita dan di sini adalah titik atau stasiun kematian kita, maka semua kita sedang bergerak menuju kematian kita. Maka kalau begitu, dunia ini bukan tujuan hidup, tapi dunia adalah alat untuk sampai pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu, jangan kau lupa dengan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, kejarlah akhiratmu, jangan kau lupa dengan dunia. Berbuat baiklah engkau dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepadamu, dan jangan engkau melakukan kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Hadirin rahimakumullah, tujuan hidup kita pada akhirnya adalah kematian dan akhirat.
Yang kedua, kita harus punya pedoman hidup. Setiap langkah, perilaku, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini harus berdasarkan pedoman hidup kita. Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan dua perkara dan kalian tidak akan pernah sesat dengan kedua itu. Al-Quran, kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Al-Quran kita jadikan pedoman hidup kita. Pertama kita baca, yang kedua kita tadabburkan. Kalau kita baca, menurut penelitian di Amerika Serikat, kalau Al-Quran kita baca, makhrajnya baik, tajwidnya baik, kualitas suara kita baik. Menurut Ahmad Qadi, Suzan Moore, dan Abraham Nicole, suara yang masuk ke telinga kita, suara kita yang masuk ke telinga kita menembus ke pusat saraf dan menghidupkan saraf-saraf yang mati, menguatkan saraf-saraf yang lemah. Menurut mereka mengobati dua penyakit yang berbahaya. Yang pertama adalah autoimun, yang kedua adalah kanker. Itu penelitian yang dilakukan oleh Abraham Nicole, Suzan Moore, dan Ahmad Qadi. Penelitian di Mesir, kalau Al-Quran kita tadabburkan, kalau Al-Quran kita renungkan, maka Al-Quran memberikan kekuatan kepada kita untuk jauh dari berbagai penyakit gangguan emosional, sedih, takut, cemas, was-was, kehilangan harapan. Salah satu contoh dari sekian banyak ayat. Karena keterbatasan waktu kita, ketika logika kita mengatakan aku penuh masalah, hidupku penuh dengan kesulitan, dibantah oleh Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menguji seseorang di luar batas kesanggupannya. Ketika kita mengatakan hidupku penuh kesulitan dan aku tidak pernah menemukan jalan keluar, dibantah oleh Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran menegaskan zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Pedoman hidup yang kedua adalah as-sunnah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Meneladani kehidupan Rasulullah, sikap Rasulullah, bukan hanya cara berpakaian Rasulullah, bukan hanya penampilan Rasulullah. Hiasilah jenggot kita dengan akhlak kita, barengilah penampilan fisik kita dengan perilaku sebagaimana Rasulullah SAW berperilaku. Apa kata Rasulullah SAW? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan apa akhlak yang paling sederhana, yang paling mudah? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga setelah tujuan hidup, kemudian pedoman hidup. Yang ketiga, tujuan hidup dan pedoman hidup akan mempengaruhi pandangan hidup kita. Maka pandangan hidup seorang muslim mengenai hartanya, bahwa di dalam hartanya adalah hak orang lain, terdapat hak orang lain. Mengenai kekayaannya, bahwa itu bukan milik Allah. Mengenai keluarga, bahwa keluarga harus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mengenai anak, sebagaimana surat Luqman ayat 12 sampai ayat 18, didik anak-anak kita tiga hal yang paling fundamental. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Kalau kita sudah memahami tujuan hidup kita, berjalan di muka bumi ini dengan pedoman hidup, maka kita akan memiliki pandangan hidup yang sesuai dengan pedoman hidup kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka subhanallah, kita akan mendapatkan yang keempat. Yang keempat adalah makna hidup. Banyak orang yang hidup sampai 70-80 tahun,
tapi hidupnya tidak bermakna. Tapi banyak di luar sana yang usianya hanya sampai 30 tahun. Hidupnya penuh iman dan amal soleh, kebaikannya banyak, kasih sayang yang menyebar kemana-mana buat orang-orang di sekitarnya. Infaknya, sedekahnya, dia jadi dosen, dia mengajar ilmu karena untuk meraih makna hidup. Maka dia memperoleh keuntungan, kebahagiaan yang sejati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Siapa manusia yang paling rugi? Sampai Allah bersumpah demi waktu. Dan yang dipilih oleh Allah adalah waktu asar. Demi waktu asar. Kalau ini perjalanan hidup kita, ini titik kelahiran kita, ini titik kematian kita, maka semua kita yang ada di masjid ini berada di sini. Sampai di waktu asar, harta kita tidak ada gunanya di jalan Allah, karena untuk foya-foya, hanya untuk kehidupan kesenangan dunia. Waktu habis di luar untuk ibadah kita kepada Allah. Semua energi, potensi kita tidak ada untuk pengabdian kita di jalan Allah. Pantas Allah katakan demi waktu asar menjelang kematian kamu rugi, kata Allah. Innal insana lafi khusr kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau kita punya tujuan hidup, kita berpegang pada pedoman hidup, merubah pandangan hidup kita, maka kita hidup di dunia ini penuh dengan makna hidup. Yang kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia, panjang usianya, makin baik perbuatannya. Seburuk-buruk manusia, panjang usianya, makin buruk perbuatannya. Yang kelima, kalau kita sudah memiliki makna hidup, kita tahu sesungguhnya hakikat hidup kita. Ternyata hakikat hidup kita sesuai pesan Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dosen bagian dari ibadah kita kepada Allah. Jadi karyawan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Belajar menuntut ilmu seluruh mahasiswa ibadah kita kepada Allah. Jadi politisi ibadah kepada Allah. Jadi tentara ibadah kepada Allah. Jadi polisi tidak akan menghalalkan segala cara. Seperti peristiwa akhir-akhir ini, ibadah kepada Allah. Itu hakikat hidup. Maka Allah mengingatkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Hadirin rahimakumullah, 4 pondasi utama dalam perjalanan hidup kita. Saya ulangi, yang pertama tujuan hidup, yang kedua pedoman hidup, yang ketiga pandangan hidup, yang keempat makna hidup, yang kelima hakikat hidup. Kalau ini kita pahami dan kita hayati, kita jalankan dalam hidup kita, tidak ada orang muslim yang miskin, tidak ada orang muslim yang bodoh, tidak ada umat Islam yang tertinggal. Sekedar bahan perenungan, sekedar bahan perenungan. 10 negara dengan ranking pendidikan terbaik, tidak ada satupun negara Islam. 10 negara dengan etos kerja terbaik, tidak ada negara Islam atau negara mayoritas umat Islam. 10 negara dengan tingkat toleransi yang paling tinggi, tidak ada negara Islam atau negara mayoritas umat Islam. 10 negara yang nyaman ditinggalin,
Jadi tempat tinggal tidak ada negara-negara Islam. Kalau kita pergi ke Jepang, ketika saya diundang ceramah ke Jepang, saya tanya orang-orang Indonesia yang ada di Jepang, kenapa Anda senang tinggal di sini? Ustaz, di sini kita menemukan Islam, walaupun kita sulit mendapatkan orang Islam. Kita menemukan Islam di sini, padahal kita sulit menemukan orang Islam. Ada Islamnya, tidak ada orang Islam. Di Indonesia, mayoritas umat Islam. Pertanyaan, adakah Islam dalam kehidupan kita? Budaya belajar, etos kerja, kebersihan, disiplin berlalu lintas, disiplin di mana saja kita berada. Hampir-hampir kita tidak menemukan Islam. Banyak umat Islamnya, tapi sulit menemukan nilai-nilai Islamnya. Lihat, sebentar lagi pemilu, suasana sudah mulai ada pemanasan. Bayangkan saudara kandung bisa tidak bicara satu sama lain karena perbedaan-beda pilihan politik. Sahabat dengan sahabat, dosen dengan mahasiswa, dan seterusnya. Padahal kalau kembali ke ajaran Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadirin rahimakumullah, mari kita hadirkan Islam dalam kehidupan kita. Dan ingat, itu tanggung jawab kita. Itu peran dan tanggung jawab kita. Jangan hanya menjadi seorang muslim, tapi hadirkan Islam di tengah kehidupan kita, terutama di mana kita berada. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang hebat yang disegani. Kita menjadi negara maju. Kita mendapatkan ranking terbaik. Tidak jauh dari sekarang. Pendidikan terbaik, disiplin terbaik, etos kerja terbaik, kebersihan terbaik, dan lainnya. Semoga Allah meridhai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي جعل الإسلام دينا رباطا متينا في قلوب المؤمنين والذي جعل القرآن كتابا هاديا للمهتدين والذي جعل محمدا رسولا آمنا للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ويا أيها الحاضرين الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Fadhkurullaha al-azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Qim shalah.